An-namau itu artinya naik. Kalau orang Jawa bilang undak. Ya, undak itu naik kan? Naik apa? Kalau orang Sunda naik. An-namau. Perhatikan. Artinya begini. Hikmah daripada an-namau, pengertian an-namau itu. Orang semakin banyak mengeluarkan hartanya, mengeluarkan zakat ataupun sedekah atau umum. Itu sebenarnya bukan akan bagus. Justru dengan orang mengeluarkan sebagian daripada hartanya, mengeluarkan kewajiban zakatnya, maka hikmah daripada bahasa ini an-namau ini justru malah semakin naik kata sebenarnya. Makanya bohong orang banyak sedekah malah sengsara. Nggak bakalan ada. Justru orang yang hancur itu adalah karena bakhil. Orang yang hancur itu karena bakhil. Bakhil itu apa? Pedit, tahu nggak? Medit, tahu nggak? Orang Jawa apa namanya? Orang Jawa kalau medit itu apa? Medit juga ya. Lihat. Ini sebelum saya menerangkan tentang zakat semua. Saya jadi ingat hadis Rasulullah nih. Iya Rasulullah. Ini ya, saya sebelum menerangkan zakat ya. As-sakhiyu itu orang yang suka memberi. As-sakhiyu orang yang suka memberi itu adalah qaribun minallah. Qaribun minannas. Qaribun minal jannah. Ba'idun minannar kata Rasulullah. Orang yang berehan tuh berehan enggak? Orang itu apa bahasanya berehan? Suka memberi, udah memberi. Ya, berehan namanya. Orang Sunda berehan tuh enggak? Orang Sunda mau masuk tahu. Ya. Orang yang suka memberi itu dekat dengan Allah. Allah akan berikan banyak rahmat kepada orang tersebut. Dan juga qaribun minan nas. Orang yang suka mengeluarkan hartanya, orang yang ringan tangan untuk memberi, itu qaribun minan nas. Dekat dengan manusia, orang pun akan senang. Sejelek-jeleknya orang, kadang kalau orangnya suka memberi, itu orang senang. Sebagus-bagusnya orang, kalau pedit, itu dibenci sama orang. Maka sampai hadis Rasulullah, dan hadis yang lainnya mengatakan, al-asakhiyu, al-jahilu asakhiyu, al-jahilu sakhiyu, orang yang bodoh tapi suka memberi, itu ahabu ilallah minal abidil bakhil. Ya, orang bodoh tapi suka memberi itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang ibadah tapi pedih, tapi pelit. Perhatikan ini penting bagi kita. Karena apa? Ciri orang yang sering sedekah, ciri orang yang mau melakukan zakatnya, itu keyakinannya tinggi. Bedanya. Keyakinan seperti apa? Karena dia yakin bahwa rezeki itu yang menentukan adalah Allah. Dia tidak akan sengsara, dia tidak akan menderita karena harta yang diberikan oleh Allah diberikannya kepada manusia. Itu keyakinannya tinggi. Saya pernah cerita Nabi Ibrahim itu diangkat sebagai Khalilullah. Saya pernah cerita sebenarnya. Khalilullah itu apa? Kekasih Allah. Ditanya, "Hai Ibrahim, kenapa Allah mengangkat engkau sebagai Khalilullah?" Kekasih Allah. Ingat kalau Nabi Muhammad itu Habibullah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah bilangnya. Ya kan? Rasulullah Nabi Muhammad Habibullah. Maka ya Habibullah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah. Jadi artinya sama sebenarnya. Kekasih Allah. Nabi Ibrahim bertanya, "Hai Ibrahim, kenapa Allah mengangkat engkau sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah?" Aku diangkat
kekasih Allah itu karena 3 perkara. Perhatikan. Yang pertama adalah aku tidak bingung, tidak pusing, tidak pernah resah memikirkan hal-hal yang sudah menjadi tanggungan, pasti tanggungan Allah. Aku tidak pernah bingung, pusing, stres memikirkan hal yang sudah pasti ditanggung oleh Allah. Apa yang sudah ditanggung Allah? Semua perkara ini sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki. Jodoh, pati, bagja, cilaka. Tahu enggak? Ngerti enggak orang Jawa, ngerti enggak? Jodoh, pati, bagja, cilaka. Jodoh, kematian, kebahagiaan, penderitaan, kesusahan, itu semuanya adalah ketentuan Allah. Aku tidak pernah bingung memikirkan rezeki. Aku tidak pernah bingung memikirkan kebahagiaan. Aku tidak pernah bingung memikirkan tentang jodoh. Karena itu semua adalah ketentuan Allah. Sudah pasti ditentukan oleh Allah. Orang bakhil itu karena kurang keyakinan itu. Sehingga, kenapa bakhil? Karena dia kalau memberi, dia ketakutan, takut tidak makan, takut sengsara. Makanya itu orang yang suka memberi itu adalah dekat dengan Allah. Nah, antum nih. Antum pernah bingung nggak hidup? Pernah bingung nggak? Niko pernah bingung sih. Pernah bingung mikir uang nggak? Sering nggak? Sering. Benar nih, penting. Kadang orang masih megang uang nih. Uang punya, kontrakan udah bayar. Antum seandainya kan? Laptop punya, HP ada, usahanya masih ada. Tapi kadang orang megang uang pun masih bingung, takut memikirkan masa depan. Bagaimana bulan depan? Kadang orang masih mikirnya seperti itu. Padahal ingat ini penting. Lamal Quran wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizquha. Artinya apa? Semua di alam kawi ini oleh Allah itu dikasih rezeki. Tidak semata-mata engkau dilahirkan kecuali Allah memberikan rezeki dari mulai lahir sampai mati. Itu, perhatikan. Enggak pernah, jangan berpikir seperti itu. Antum masih kuliah udah mikirin bagaimana kerjaan nanti ya. Nanti saya takut sengsara. Jangan takut sengsara. Allah yang punya kehidupan ini. Yang penting antum kewajiban berusaha, ikhtiar, pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, husnudzon kepada Allah, udah itu. Antum sekarang nih ikhtiar kerja keras, benar, kuliah kerja keras, pikirannya bikin cepat kerja yang bagus-bagus. Tapi kalau antum suudzon sama Allah, enggak ada husnudzon, tersiksa juga, ngerti enggak? Takut hidup itu artinya apa? Antum seakan-akan enggak percaya sama Allah yang mengatur kehidupan, ngerti enggak? Pasrahkan sama Allah. Yang penting antum berusaha ikhtiar. Paham? Ini zakat ini termasuk kategori sebenarnya. Makanya zakat ini, orang yang zakat ini termasuk kekasih Allah. Orang yang melarang zakat, bahkan tidak mau zakat, balasannya banyak riwayat anar, bayangkan. Neraka. Bahkan satu riwayat pernah Abu Bakar menyuruh untuk membunuh orang-orang yang tidak memaukan zakat. Bayangkan. Ada saking pentingnya orang zakat. Orang sedekah. Ini perhatikan ya. Asal khiyuk. Jadi zakat ini nama kembali lagi tadi ke hadis tadi. Orang yang banyak memberi, suka memberi itu adalah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Sekali lagi, bahkan para ulama mengatakan kejelekan manusia ini bisa tertutup dengan kebaikannya. Kebaikannya itu harus suka memberi. Ya. Kebaikan orang itu akan tidak terlihat oleh manusia. Akibat apa? Akibat apa tadi? Bakhil. Sejelek-jeleknya orang kalau suka memberi, kejelekannya akan tertutup dengan sifat itu. Para ulama mengatakan seperti itu. Ini untuk ukuran kehidupan. Sebaik-baiknya orang kalau bakhil, kebaikannya akan tertutup dengan kebakhilannya. Orang tidak akan senang. Antum sholat, rajin, ngaji rajin, tapi bakhil antum. Di antara teman-teman antum paling bakhil. Orang tidak akan senang sama antum.
Bukan kehidupan, hikmah daripada orang as-sakhiyu, orang suka memberi itu. Kita kan seperti itu. Kalau perasaan sayang memberi, itu wajar, setiap orang ada. Ngerti nggak? Setiap orang ada, kalau memberi ada perasaan sayang. Setiap orang itu pasti itu naluri manusia. Yang membedakan adalah menuruti perasaan itu atau tidak. Yang membedakan itu sebenarnya. Antum sedekah, ada perasaan kan antum sebagaimana pun antum memberi. Nggak ada orang yang jarang, orang yang nggak ada rasa sayang. Antum pernah nggak memberi? Enggak. Setiap orang kalau memberi itu ada perasaan sedikit pun, gitu. Ada walaupun hanya sedikit perasaan sayang. Tetapi yang membedakan itu, yang membedakan itu menurut perasaannya atau tidak. Yang jadi bahaya adalah al-bakhil itu. Yang jadikan bahaya adalah dia mengikuti perasaan bakhilnya itu. Perasaan dalam hatinya sayang itu. Makanya kategori yang bakhil itu seperti itu. Yang menuruti perilaku, yang mengikuti perasaan bakhil dalam hati. Sama. Kalau antum punya perasaan sayang, memberi sayang. Tapi nggak menuruti perasaan itu, antum paksakan memberi, itu bukan kategori bakhil. Sama nih. Orang bakhil itu jauh dari rahmat Allah, ba'idun minallah. Antum ingin dekat dengan Allah, dengan rahmat Allah, diberikan rahmat oleh Allah, banyak diberikan rahmat oleh Allah. Jadilah orang dermawan. Kebiasaan dermawan susah. Kalau nggak kebiasaan. Banyaknya orang ingin memberi, itu ketika kaya. Pikirannya, nantilah kalau saya sudah kaya nih, saya mau memberi. Orang pikirnya seperti itu. Padahal ketika orang kaya, kamu dijadikan kaya sama Allah ternyata. Itu belum tentu. Belum tentu. Kadang orang malah semakin kaya, semakin pelit. Coba dengar. Kadang kalah sama orang-orang yang kerja keras, tani, macul. Kalau ke kampung-kampung itu, dia ada kampung-kampung. Perasaan persaudaraan saling memberinya tinggi. Dibandingkan dengan orang kota yang terpelajar kadang. Pendidikannya tinggi kayak antum ITB ini. Itu antum kan pelit-pelit semua anak ITB. Iya kan? Baik-baik semua. Nah itu. Iya benar. Kalah dengan orang kampung. Orang kampung itu kalau antum tahu, kalau panen, kalau di kampung anda ya di sana, kalau panen beras, itu saling memberi. Akhirnya apa? Ada kebiasaan saudara yang begitu kuat, kental budaya di kampung-kampung itu. Dibiasakan saudara. Orang kota terpelajar pada kuliah kadang diberikan kekayaan Allah semakin kaya, ukuran duniawi. Kadang semakin sayang untuk memberi. Kenapa seperti itu? Bakhil. Orang bakhil itu jauh dari rahmat Allah. Yang namanya rahmat Allah itu, rahmat itu tahu rahmat nggak? Rahmat itu kan kasih sayang. Allah berikan kasih sayang kepada manusia. Itu bukan hanya lewat harta. Kadang orang diberikan harta karena bakhilnya, Allah memberikan keresahan dalam hati. Karena apa? Karena bakhil. Allah memberikan adab, balasan kebakhilannya, dia tidak akan pernah tenang dengan hartanya. Makanya banyak orang semakin kaya, semakin bakhil, semakin tersiksa dengan hartanya. Coba aja. Banyak kan? Antum nggak punya motor, tiba-tiba punya motor, nggak enak kemana-mana. Tidur di motor tuh, gimana? Punya mobil, sama. Artinya apa? Awas takut karena kebakhilan antum, Allah memberikan azab kepada hati kita dengan apa? Diberikan keresahan dengan harta. Kebanyakan zaman sekarang itu orang semakin kaya semakin resah hartanya, semakin resah dari dirinya dengan hartanya. Tersiksa. Coba, banyak orang kaya bunuh diri, banyak nggak? Aneh kan? Kalau tuh lihat, gantung diri pengusaha, gantung diri, pikir-pikir apa ya? Aneh. Berarti ketenangan itu bukan ada di harta, nanti. Ketenangan itu bukan ada di harta, bukan ada di materi. Ketenangan itu hanya di hati. Yang disebut kaya itu adalah diberikan kekayaan hati. Itu kaya sebenarnya. Karena fakir itu, orang punya mobil, punya rumah 5 pun, istri 8 pun,
Seandainya mobil banyak, istri banyak. Kalau perempuan suami banyak, ada nggak? Nggak ada ya? Kalau yang subur berapa? Yang subur berapa istri? Nggak ikutin. Nggak tahu itu. Berapa? Kalau perempuan tahu berapa? Istri kan aneh. Itu kadang enggak. Banyak harta, banyak rumah, uang banyak di bank, simpanan, tapi belum tentu tenang. Makanya bersyukur antum ini kalau diberikan hati yang tenang. Tidak pernah berpikir keresahan dengan dunia. Walaupun memang bukan berarti tidak boleh mencari dunia. Carilah dunia, tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Tapi tidak menjadikan dunia ini sebagai yang utama. Karena sebagai wasilah aja dunia ini sebenarnya. Ngerti nggak? Allah menciptakan dunia ini sebagai apa? Wasilah. Allah menjadikan dunia dan isinya ini hanya sebagai wasilah untuk orang-orang ibadah kepada Allah. Jadi kita hanya menggunakan hati untuk sebagai wasilah aja. Paham nggak? Kalau antum tersiksa dengan dunia, itu bahaya. Paham nggak? Antum ini serius apa? Dengar apa ngantuk kanan? Terus serius kah? Malas kan? Kalau serius? Serius. Ya. Benar. Serius apa ngerti nggak? Serius. Ini benar. Kalau orang sudah terikat dengan dunia, namanya hubbu dunia. Tahu hubbu dunia nggak? Cinta dunia. Cinta dunia itu saya pernah menangkan, cinta ini pangkalnya kejelekan. Cinta dunia. Semua kejelekan di alam muka bumi ini karena cinta dunia. Kenapa orang saling bunuh? Memperebutkan apa? Jarang orang memperebutkan karena kebenaran. Enggak. Alasannya kebenaran tapi sebenarnya dari nafsu. Antum tahu yang ke pengadilan itu? Ngomongnya cari kebenaran. Bohong. Coba anda tanya. Sama nyawa pengacara. Alasannya apa? Mencari kebenaran. Bohong. Itu semuanya nafsu. Agama ini mengajarkan islah. Kekeluargaan. Kalau memang ada masalah. Enggak seperti itu. Tujuannya nafsu, ingin menang. Salah-salahnya orang zaman sekarang ingin dibenarkan oleh orang. Ya kan? Antum berbuat salah nih. Tapi antum tetap cari pembelaan orang supaya antum disebut benar. Antum pernah hatinya aku salah. Orang kayak zaman sekarang gitu, hubbu dunianya tinggi. Maka kehancuran dunia ini akibat itu. Hubbu dunya rasukuli khotiatin. Cinta dunia ini pangkalnya semua kejelekan-kejelekan ini. Iya. Kenapa orang berselisih? Kenapa? Ya. Kenapa orang antara laki-laki dan laki-laki enggak saling tanya? Perempuan dengan perempuan kadang musuhannya kan gitu. Kadang ketemu temen, padahal udah kenal, ketemu teman pura-pura gitu, mulutnya monyong. Kenapa coba? Itu dunia sebenarnya. Karena masing-masing orang ingin dihormati. Kehormatan itu dunia, ngerti nggak? Kehormatan itu dunia. Antum berbuat sombong, ucapan sombong, membesar-besarkan diri. Tujuannya apa? Hampir semua membesarkan ucapannya kan. Oh saya ini banyak uangnya loh, saya ini kaya loh, saya ini berilmu loh. Tujuannya apa? Dunia. Apa? Ingin dihormati. Ketika orang tersinggung dengan ucapannya, nih, karena kita ngomong seperti itu, marah, berantem, orang itu pun kadang musuhnya begini. Harga diri saya mana? Diinjak-injak. Harga diri itu apa? Dunia sebenarnya. Kalau membela hak harus, tapi kalau harga diri, kadang samar-samar sebenarnya. Kalau Rasulullah bilang, tenang, tidak asal tidak hargaan. Harganya berapa? Kan? Ya kan? Perasaan saya nggak dihargai loh. Hidup ini sama dia. Makanya saya diamin aja dia. Saya pernah nanya sama dia karena dia nggak pernah nanya sama aku. Mana harga diriku? Emangnya harga diri kamu berapa? Harga dirinya berapa? Dunia. Kenapa orang tidak mau zakat? Dunia. Takut miskin, ingin cepat kaya. Paham nggak? Ini bakhil. Orang bakhil itu jauh dari rahmat Allah. Begitupun manusia tidak akan senang. Bahkan
qaribun minan nar. Orang bakhil dekat neraka. Ya. As-sakhiyu, kembali lagi hadisnya gitu. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nas. Orang dermawan ini, orang suka membantu orang, itu dekat dari rahmat Allah, dekat dari manusia, dekat dari surga, jauh dari neraka. Jadi ibadah ini bukan salat aja sebenarnya. Hablum minanas sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Orang bakhil itu kebalikannya, jauh dari rahmat Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat ke neraka. Antum bakhil apa suka kalau orang? Kalau antum bakhil apa? Ngaji ya, nggak diamalin namanya. Iya. Bengkeng kalau orang Sunda, bengkeng mereka secap jahe, kokot mongkono orang yang. Ya pedit, katanya. Perempuan apa pedit nggak? Suka ngasih nggak? Semua orang. Perhatikan. Hanya Rasulullah mengatakan lagi. Saya tadi malam ngajar baca hadis itu. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah bala. Itu benar. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Bayangkan. Sedekah itu mencegah bala. Tahu bala enggak? Bala. Masa enggak tahu? Tahu bala enggak? Yang enggak enak lihat. Apa? Apa? Bala itu bukan berserakan sampah, bukan. Orang Sunda kan bala kan. Bala. Banyak sampahnya bala. Bukan bala juga, bukan. Antum ini pikirannya. Apa bala itu? Apa tadi antum nggak bala? Bencana. Apa? Sial. Kesialan. Hah? Ya apa bala itu? Antum kayak kena bala itu apa intinya? Kecelakaan gitu. Iya. Bala itu mana bahaya, kecelakaan. Sedekah itu mencegah itu. Makanya saya ingat kata guru saya dulu, bodoh pondok dulu. Kalau kamu mau pergi kemana-mana, biasakan sedekah dulu. Iya. Tadfa'ul bala. Kamu mau berpergian, biasakan sedekah dulu. Tadfa'ul bala. Bahkan satu riwayat dalam kitab Dzuratul Nasihin itu ada. Jadi satu riwayat zaman dulu ada seorang mau ngambil buah-buahan, dia naik pohon. Jauh dia jalan, mau pergi ke kebunnya. Ketika di jalan dia bertemu dengan orang yang minta-minta, dia kasih. Ini satu riwayat nih. Saya itu dia ke kebunnya, terus manjat pohon. Ketika dia manjat pohon, ngambilin buah-buahan, dia yang dipegangnya ini, tangkai yang dipegangnya ini patah. Ketika patah itu kan harusnya jatuh. Riwayat itu mengatakan, riwayat di dalam kitab itu, Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menolongnya. Jibril itu tahan orang itu. Malaikat Jibril menahan orang itu sehingga nggak jatuh. Ya keterangannya itu jangan. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah bala. Antum ingin dilindungi Allah, di antaranya mencegah kebalaan itu kemana-mana sedekah. Kenapa orang banyak yang dendam sama kamu? Kenapa orang yang banyak yang pengen mencelakakan kamu? Di antaranya mungkin karena kamu bakhil. Kalau orang dermawan itu enggak. Kalau bakhil pasti orang nggak senang. Tadfa'ul bala. Sama. Antum mulai sekarang yang murid-murid ini nih, antum akhwat kalau murid ya. Tapi enggak, insya Allah nanti TW baik-baik orangnya. Iya, nah kelihatan muka-mukanya dermawan semua, gitu kan? Makanya saking dermawannya setahun cuma sekali sudah punya. Enggak. Baik-baik kok anak itu ya, benar serius. Paham enggak? Lanjut nih. Ada berarti ada ini.
Pengembala itu benar. Jadi biasa kan. Kembali kepada Nabi Ibrahim sebelum melangan cakap ini panjang sebenarnya ya. Yang kedua Nabi Ibrahim termasuk contoh ya. Itu jangan pikir macam-macam. Benar. Yang punya pacar putusin aja. Nanti punya pacar apa? Punya pacar nggak? Putusin aja. Yang mana nih punya pacar putusin aja. Jangan bingung terhadap urusan jodoh. Kenapa orang pacaran? Karena takut dia nggak dapat jodoh. Padahal jodoh itu ditentukan Allah. Artinya kalau banyak maksiatnya loh. Karena pacaran zaman sekarang ini rata-rata maksiat perilakunya. Kalau sekedar senang itu wajar loh. Setiap orang itu diberikan perasaan senang, mencintai. Itu semua orang. Ya kan? Kayak antum mencintai artis wajar. Artisnya enggak tapi. Enggak. Orang senang, menyayang, mencintai itu wajar. Yang tidak boleh itu perilaku-perilaku zaman sekarang ini. Orang pacaran itu kadang jangan-jangan bangga. Maksiat itu bangga zaman sekarang ya. Antum suka kira itu kan. Pacaran sama saudara kamu, pegang tangan, bangga. Macam perbuatan maksiat bangga. Zaman sekarang tuh, akhir zaman. Akhir zaman ini saya pernah menangkan ya. Akhir zaman ini orang dekat kiamat, tanda kiamat diantaranya adalah berbuat maksiat akan merasa bangga, berbuat taat merasa malu. Akhir zaman. Ngaji yuk, malu Ustaz. Bayangkan ngaji malu. Jadi kalau bilang kita jalan-jalan ke Dago yuk, mau? Nggak malu kok. Benar. Aneh. Akhir zaman. Melakukan perkara hak akan malu, melakukan perkara batil tidak akan malu. Banyak loh akhwat-akhwat pakai kerudung, tutup aurat itu wajib. Apa bahasanya? Ustaz malu Ustaz. Enggak gaul. Bayangkan. Kadang ada orang belum siap Ustaz. Kok perkara ibadah itu malu, aneh. Tapi zaman sekarang antum lihat perempuan pakai sini. Di jalan-jalan antum kadang kan itu enggak malu, bangga. Disebutnya bangga. Bahkan harga pakaian yang pendek itu kayaknya pendek kok bisa mahal-mahal, aneh kan? Aneh antum. Coba. Lebih mahal daripada gamis tuh. Aneh, pada sedikit kayaknya. Mahal. Itu akhir zaman loh. Akhir zaman. Antum awas nih. Antum jangan pernah punya perasaan malu untuk melakukan perkara ibadah. Karena antum ibadah hanya sama Allah, tidak peduli manusia. Antum tujuannya kebaikan, tujuannya ibadah, jangan pernah malu. Perhatikan ini. Antum harus bersyukur punya perasaan ingin ibadah itu. Jangan mengikuti apa? Jangan sebagai tanda akhir zaman antum. Antum harus lepas dari tanda-tanda akhir zaman ini. Paham? Antum selama benda agama, selama benar, selama kebaikan itu, tak peduli orang mau bilang apa, yang penting antum tujuannya sama Allah. Yang penting antum tidak bikin mudarat sama orang, perbuatannya baik, dianjurkan oleh agama, jangan pernah punya perasaan malu. Kalau maksiat harus malu sama Allah, berarti enggak? Tapi itu akhir zaman itu seperti itu. Akhir zaman. Coba. Ustaz, kalau ada pengajian, ya ikut pengajian di sana. Bayangkan, banyak tuh. Tapi kalau ada acara-acara dangdutan yang pakai segini-segini itu nggak, dong juga begini. Ya, tahu kan? Anda pernah lihat sama sekali? Enggak. Hanya pernah pokoknya pernah tahu. Karena dulu diajak nyonting di rumah itu kan ada yang suka jadi nyonting itu, ngajak. Ada diajak, bisa ikut yuk. Ikut mana? Ikut. Ternyata dangdutan itu kalau Anda tahu. Ini asli kita bukan ini. Timpang banget berarti enggak? Pakai yang segini. Berjoget. Kadang pengantinnya joget. Hampir rata-rata orang hajat itu, orang pengantin jarang sholat. Meninggalkan sholat rata. Coba. Nanti kalau nikah nih jangan meninggalkan sholat benar. Kalau guru saya bilang dulu. Katanya nikah itu tujuannya ibadah. Mengapa ketika habis akad malah meninggalkan sholat? Katanya rumah tangganya ingin sakinah mawaddah warahmah. Iya kan?
Tapi awalnya saja awal akad udah meninggalkan sholat fardu. Kata-kata orang zaman sekarang itu terlena terbuai oleh dangdutan ilmu gratis. Yang kayak gitu lah pokoknya. Akhir zaman loh. Ini kok akhir zaman kayak gini. Ya. Punya keinginan yang kuat. Tahu nggak nih? Lanjutin nggak nih? Ya. Antum ngerti nggak? Apa tadi? Lanjutin nggak? Lanjutin. Sebelum sini, kalau ke Jakarta. Ini penting dulu. Yang kedua Nabi Ibrahim ini diangkat Khalilullah, diangkat tahu kasih Allah. Itu yang kedua adalah jika ada dua pilihan antara dunia dan akhirat, Nabi Ibrahim selalu memilih perkara akhirat. Nggak kayak antum. Ya akhwat, nggak kayak antum selalu pilih dunia. Ngaji ibadah jam 8 ditunggu, jam 9 ditunggu, nggak dapat apa-apa. Ukuran dunia. Hadir di sana loh. Itu jam 8 kalau orang hadir dikasih uang 100.000. Antum milih mana? Ambil 100.000 terus ngaji. Iya. Ibaratnya loh, Nabi Ibrahim kalau ada perkara dunia dan akhirat berbenturan, maka aku akan memilih perkara akhirat. Lama hadis Rasulullah mengatakan, hadis kalau antum nggak percaya ada hadisnya. Itu jadi bahasa barang siapa yang mengharapkan ketinggian derajat dunia akhirat, di antaranya fal yakhtar, maka pilihlah seorang itu al-aswat terhadap perkara akhirat. Ingin mendapatkan derajat yang tinggi di dunia dan akhirat, memilih perkara akhirat. Perhatikan dibanding urusan dunia. Bagusnya dunia akhirat. Tapi saat itu kadang orang perlu pilihan. Benar nggak? Akhwat, milih dunia, milih akhirat. Akhwat, ini anak tanya, milih dunia, milih akhirat. Ya dua-duanya milih wal akhirat apa namanya? Rabbana atina fil akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Tetapi memang ketika berbenturan ada dua perkara yang memang tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa dilakukan dua-duanya. Orang harus memilih perkara akhirat. Yakin yang tansurullah yang suruhkum itu apa? Bagus. Kalau kamu menolong agama Allah, pasti Allah menolong. Benar. Itu Al-Quran loh. Yang tansurullah yang suruhkum. Jangan takut. Jangan takut nanti. Yang ketiga itu tidak bakil, artinya apa? Aku selalu makan dengan tamu. Pagi hari, siang hari, aku selalu makan tidak sendiri, tidak keluarga. Aku selalu makan dengan tamu. Bahkan diriwayatkan Nabi Ibrahim itu kalau nggak ada tamu, dia mencari sampai bermil-mil jaraknya, mencari orang untuk menemani makan. Itu gambaran orang yang tidak bakhil. Jauh kita malah. Kita punya makanan jadi umpetin di rumah kok kalau ada tamu. Ya kan? Teman-teman itu datang ke kosan itu, makanan kan sengaja seperti lemari dikunci. Ya kan, takut dihantam sama teman-teman. Nabi Ibrahim itu enggak. Dia mau makan nggak ada tamu, nggak ada orang, samanya bermil-mil jaraknya mencari orang biar untuk nemenin makan. Itu gambaran orang yang tidak bakhil. Makanya pantas Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Ya kan? Lawannya kekasih Allah, musuh Allah. Antum bakhil ya musuh Allah. Tahu? Lanjut, saya pertanyaan dulu. Ngantuk ya? Ngantuk nggak? Ngantuk ya biasa, setan kan bisa. Misalkan nih, anak mau menikmati. Kalau saya bilang muda, anak muda, buat anak muda itu naik. Semakin orang menunaikan zakat, semakin orang sejahtera sebenarnya. Semakin orang mana sedekah, semakin banyak harta sebenarnya.
Tetapi itu adalah janji Allah. Jangan semata-mata kamu sedekah ini ingin kaya. Enggak, salah juga. Sedekah ya karena Allah, tapi akibatnya janjinya Allah akan memberikan keberkahan yang ada. Paham? Dan nih, bahasa zakat ini dalam Al-Quran itu kadang dalam Al-Quran bahasanya sedekah. Dalam Al-Quran kadang dalam Al-Quran bahasanya infak. Coba antum, kalau dalam surah apa? Kamu antum ada yang surah ngapain pernah nggak? Ada? Tahu nggak antum surah ayat ini? Inna masadaqatu lil fuqara'i, tahu nggak? Kalau masakin, kalau amirin, tahu nggak? Di berapa itu? Di 10 tahu? Antum sampai di berapa? Nah, bahasanya sedekah, tapi yang dimaksud adalah zakat. Zakat ini berikan kepada haknya ada 8 asnaf, 8 golongan. Itu perlu pengajian panjang lah. Kadang infak. Kalau Quran ayat kedua dan ketiga itu contohnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak. Infak ini hanya membelanjakan harta, infak. Cuma infak ini terbagi dua memang. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak. Ada infak, ada sedekah. Yang wajib ini zakat. Infak yang wajib. Infak itu membelanjakan harta. Atau ini wajib hukumnya adalah, perhatikan, menafkahi orang tua. Walidain. Terhadap orang tua. Wajib hukumnya ketika orang tuanya sudah tua, tidak mampu, tidak banyak kemampuan untuk mencari materi, maka wajib bagi anaknya yang mampu untuk membantunya, itu hukumnya wajib. Begitupun orang tua kepada anaknya hukumnya wajib menafkahi. Ngerti nggak? Cuma sebenarnya kewajiban menafkahi orang tua itu termasuk zakat ini, menzakati anak ini semua balik. Sebenarnya cuma kebaikan orang tua kita sampai sekarang aja kadang kita nggak mau buat zakat fitrah aja dikasih sama orang tua. Ngerti nggak? Padahal sebenarnya ukuran fikih ini zakat fitrah itu orang tua sudah tidak wajib kalau anak nggak balik itu. Karena kewajiban zakat ini kepada orang yang balik, gitu nggak? Mukallaf itu yang balik. Setiap orang itu yang balik wajib melakukan zakatnya. Antum ini sekarang masih dibangsa orang tua. Bersyukur sekarang. Makanya jangan lupa antum kuliah nih, dibiayai sama orang tua kan? Biaya nggak? Dikasih uang nggak sama orang tua? Hah? Dikasih nggak? Pasti kan? Jangan lupa sama orang tua. Ini penting. Banyak orang yang anaknya kaya, ibunya sengsara. Itu susah sekali anak yang kaya membantu orang tua. Banyak, padahal hukumnya wajib. Ketika terjadi seperti itu, termasuk infak. Makanya cirinya yang bertakwa itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau orang tidak membantu orang tuanya, orang tuanya tidak mampu anak ini menjadi kaya, maka dia sama dengan ini. Artinya tidak melakukan kewajiban. Karena kewajibannya sama dengan zakat. Menurut orang tua. Walidain. Antum ingat tuh. Kalau saya sama orang tua sampai kapanpun. Tahu nggak? Antum kuliah, mudah-mudahan semakin tinggi pendidikan antum semakin menghargai orang tua. Jangan semakin semua sama orang tua. Semakin semua kan sama orang tua. Awat. Nama orang tua. Rasanya. Bertobat kepada Allah. Laki-laki nih. Pernah membentak orang tua. Kamu kalau baca Al-Quran, bahasanya wala taqul lahum uff, itu enggak? Apa uff itu? Jangan kau mengatakan haram hukumnya kepada orang tua, mengatakan sekedar uff. Apalagi marah. Bayangkan. Apalagi sampai berani mukul. Mengucapkan dosa hukumnya. Apa itu disuruh sama orang tua?
Neng, tolong beliin terasi. Mengatakan ada usaha hukumnya orang tua. Apa teman-teman mulai, mama, cukup neng oke. Apalagi seperti itu. Antum dia biayain dari orang tua saya dari kecil. Udah nggak? Sampai sekarang antum kuliah, biayain, dikasih uang, untuk jajan dikasih macam-macam. Ketika antum sakit diobati sama orang tua. Siapa yang pertama kali mau ngobati orang kamu? Kalau di rumah, orang tua, nggak bakalan pacar kamu. Kalau saya, berarti nggak? Kalau sama orang tua, wajib hukumnya infak sama orang tua. Kalau orang tua, mudah-mudahan mendapat kerja yang bagus, ya kan? Gampang rezeki, tapi ingat, orang tua itu kewajiban kamu setelah orang tua tidak mau. Sama dengan melakukan zakat, wajib hukumnya. Bertobatlah sama Allah atau yang pernah marah sama orang tua. Mulai sekarang, semakin tambah pendidikan kita, ya kamu kuliah kan, harusnya semakin tambah ilmu, semakin baik akhlak sama orang tua. Itu mudah-mudahan manfaat barokah. Tidak akan barokah antum kuliah kita banyak apa tanpa perbuatan baik sama orang, tidak akan barokah, sengsara nanti. Dunia wal akhirah. Dunia dan akhirat kau akan celaka. Antum berani melawan sama orang tua, berani berakhlak jelek sama orang tua. Di dunia wal akhirah. Bertobatlah. Kamu penting ini. Antum suka ngomong sama orang tua. Bu, sehat. Pernah nggak kayak gitu? Jangan kebanyakan enggak ya. Kalau ada butuhnya baru ngomong. Orang tua sakit aja tuh nggak pulang kok. Alasannya sibuk, bayangkan. Ketika udah parah, udah di rumah sakit, udah di rumah sakit, baru pulang. Bayangkan sebelum di rumah sakit enggak kok. Beda dengan orang tua kekali. Kamu coba telepon, bu sakit. Orang tua itu kamu dengar sakit pun, pernah sakitnya sakit, kamu perlu aja. Karena ucapan kamu bilang sama orang tua apa terpikiran, ingat anak. Beda dengan kepada orang. Ini penting. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak. Ada infak ini yang hukumnya sunnah. Ya ini sedekah ini sunnah hukumnya. Sedekah apa? Zakat ini beda dengan sedekah. Berarti zakat ini beda dengan sedekah. Sedekah ini hukumnya sunnah, zakat ini hukumnya wajib. Dan zakat ini ada syaratnya. Ada ukurannya, makanya kalau menurut istilah zakat ini adalah malun maksusatun. Harta yang dikhususkan diberikan terhadap orang-orang yang dikhususkan juga. Kalau bahasa fikih seperti itu. Sama. Malun maksusatun, harta yang dikhususkan yang diberikan kepada orang-orang yang dikhususkan juga, tertentu juga. Dengan persyaratan yang ditentukan juga. Wa syurutin maksusat, bi syurutin maksusatin, dengan persyaratan yang dikhususkan juga. Beda zakat dengan sedekah itu beda. Maka termasuk rukun Islam adalah zakat. Orang wajib punya fardu ain mengeluarkan zakat fardu ain. Cuma zakat ini memang ada zakat fitrah, ada zakat mal. Paham enggak? Tapi kemudian itu wajib. Ada yang nanya sama Anda. Ustaz, Anda dapat gaji zakat ini enggak? Bukan zakat. Sedekah. Paham? Karena zakat ini ada persyaratannya secara fikih. Lihat. Antum ngerti nggak? Niko ngerti nggak? Akhwat ngerti nggak? Yang ngantuk atau? Alasan udah. Lanjutin kan ya? Lanjut. Ngantuk, tahu antum beli cengek nanti mulai Sabtu depan. Bawa cengek yang benar. Sampai ya. Jadi kalau antum ngantuk, antum ambil potongin. Biar lebih konsentrasi. Masa kasih nangis ya. Lihat. Ini. Sedekah ini beda dengan ini. Jadi ya, sekali lagi ada zakat, ada sedekah, bahasanya ini. Antum harus bisa membedakan, ada infak. Beda. Kalau infak ini umum, makanya infak ini ada yang begitu, ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi bahasa dalam Al-Qur'an mimma razaqnahum yunfikun, infak itu
Bagi dua, kalau orang ilmu tafsir bahasa itu ada yang wajib hukumnya, ada yang sunat. Yang wajib ini adalah zakat. Ini sudah. Karena beda. Kalau beasiswa ini antum dapat beasiswa, bukan zakat, sekalian itu sedekah. Tidak ditentukan berapa persennya. Paham gak? Tetapi paling bagus memang setiap kita dapat rezeki dari Allah, ukuran harta itu sedekah. Karena tadi tadba'ul bala. Tadba'ul bala. Paham? Kalau zakat ini ada ketentuannya. Zakat terbagi dua, ada zakat fitrah, ada zakatul. Tahu nggak? Kalau saya terangin panjang nih fikihnya. Intinya gini, kalau zakat fitrah ini waktunya, dilihat dari waktunya nih, kan? Bedanya nih, dilihat dari satu, dilihat dari waktu. Zakat fitrah ini waktunya kapan? Perhatikan nih, antum harus tahu nih, secara fikih datangnya kewajiban zakat fitrah adalah mulai inda ghurubi syamsi atau min ghurubi syamsi yaumi akhir Ramadan. Mulai kewajibannya adalah ketika hilangnya matahari, apa namanya? Terbenamnya matahari pada hari akhir bulan Ramadan. Itu datangnya kewajiban zakat fitrah. Tuh. Tetapi hukumnya sah hukum takjil. Tahu takjil? Tahu takjil? Antum kalau ini sama, takjil dari antum masa nggak ngerti artinya? Apa takjil? Wah, itu parah. Takjil makan itu al-aklu, apalagi membatalkan itu batola. Antum ada takjil. Apa coba takjil? Kurma, bukan kurma takjil itu, kurma. Apa? Takjil itu menyegerakan. Sah hukumnya zakat fitrah. Jadi mulai tanggal 1 Ramadan pun orang sah zakat fitrah. Cuma belum wajib. Datangnya kewajibannya tadi adalah min ghurubi syamsi yaumi akhir Ramadan. Paham? Zakat fitrah tuh. Tetapi hukumnya sah takjilul fitri. Takjilul zakatil fitri yaitu menyegerakan mengeluarkan zakat fitrah dari tanggal 1 udah sah. Jangan takjil itu sama takjil tadi itu sebenarnya menyegerakan membatalkan. Sunnah hukumnya takjilul fitri itu menyegerakan batal puasa sunnah. Jelek orang pas adzan diam aja enggak batal. Jelek. Kasar masih kuat kayak jagoan padahal jelek gitu ya. Kamu kok enggak mau anak takjil? Wah, saya masih puasa bisa juga. Kayak bagus padahal jelek. Gitu ya. Makanya sunnah hukum takjil fitri. Pada zaman itu di pas adzan dek hantam langsung membatalkan. Sama. Sunnah. Jadi tadi ini sekarang tahu menyegerakan bukan kurma. Bukan makan. Ya, awal tahu enggak? Takjil nikah bagus loh. Tahu enggak? Apa? Takjil nikah. Menyegerakan itu bagus. Antum mau nikah? Gimana? Mau nikah enggak? Oh. Benar nih? Mau. Alhamdulillah, berarti nggak usah normal. Iya benar. Akhwat mau nikah nggak? Enggak. Bener serius mau nggak? Ya alhamdulillah semua. Cuma sekarang kan banyak nggak normal kan? Anak kita yuk insya Allah normal. Tapi jangan berlebihan lah, jaga masih saya. Lihat di kampus-kampus ini kebanyakan orang yang bisa menjaga masnya. Nanti nggak? Di sisi lain dia mutalabul ilmi, tapi di sisi lain dia melakukan perkara-perkara masih. Terutama itu zina. Mau dibilang tuh
Mudah-mudahan anak LTB Allah menjauhkan dari zina. Makanya caranya menjauhkan dari zina itu jangan mendekati perbuatan yang mendekati zinanya dulu. Antum awal kalau antum ada yang menjemput malam-malam sama ikhwan nih ngajak jalan-jalan, tolak aja. Jangan mau. Itu termasuk mendekati zina, ngerti nggak? Antum pernah jalan-jalan sama cewek-cewek nggak? Naik motor dua pernah? Atau Pinjam dulu. Atau nggak punya motor, pinjam motor orang, tetap aja sama aja. Diboncengin sama ceweknya pernah? Apa sih? Mulai sekarang itu sebenarnya perbuatan semacam itu kayak udah biasa di kita. Padahal tetap aja dosa. Nih, ini penting. Makanya antum berdoa sama Allah. Di antaranya itu semoga menjaga farji. Allahumma hassin farji. Penting. Ya Allah semoga Allah menjaga farji supaya kita hinggap dari sini. Naudzubillah. Sini itu minal kabair. Sini itu dosa besar. Kalau kamu syahwatnya tinggi, akhwat syahwatnya tinggi. Akhwat syahwatnya tinggi nggak? Iwan bisa asyam. Makanya ya ma'syarus sabab. Tahu nggak hadis itu? Ya ma'syarus sabab man istata'ta al-ba'ata falyatazawwaj. Ya ma'syarus sabab man istata'tum al-ba'ata falyatazawwaj. Kalau engkau anak-anak muda, antum anak muda apa anak tua? Enggak. Hei, aku anak tua apa anak tua? Apa nenek anak panggil nenek aja ada? Artinya belum nikah nih. Kalau kau mampu bisa untuk menikah, al-ba'ata, ya fatazawwaj. Ya nikah. Kalau antum tidak mampu, berarti kan, maka caranya apa? Asyam. Berpuasalah. Karena puasa itu bisa menjaga pandangan mata dan menjaga farji. Antum nikah belum? Kalau lihat kuda di situ langsung wah, senang banget itu. Kuda juga. Akhwat, ya kan? Lihat kuda senang kan? Akhwat. Oh, kalau antum syahwat tidak bisa menjaga syahwat jati orang itu normal loh, diberikan syahwat perasaan itu. Tetapi kalau mampu nikah cepat. Tapi kalau tidak mampu nikah, antum tidak mampu nikah kan? Uang aja belum punya antum. Dari mana? Akad itu kan sekarang perlu macam-macam. Antum jadi orang tua. Maka caranya apa? Asyam, berpuasa. Rajinlah berpuasa, Senin Kamis minimal, ngerti nggak? Anak mahasiswa itu udah ngirit, puasa dapat pahala, kan? Nah, tapi jangan hanya kadang ngiritnya. Kan puasa terus, kenapa sih? Ngirit Ustaz, wah itu nggak dapat pahala kalau jangan ngirit aja. Tujuannya sunnah, tujuannya akhirat kan sunnah, tapi dunianya dapat apa? Ngirit duit juga. Tapi benar, penting loh. Kamu suka marah, kamu orangnya pemarah nih. Orangnya pemarah, puasa. Temperamen orang, kamu perempuan temperamen. Makanya saya pada baca hadis lagi, wijaul mukminin apa untuk mengebiri hawa nafsu ini orang mukmin dua caranya. Ini penting. Untuk menahan nafsu artinya dua caranya. Satu asyamu, satu puasa, yang kedua qiyamul lail. Udah itu. Itu wijaul mukminin hadisnya. Terus mengatakan wijaul mukminin asyamu wa qiyamul lail. Apa? Untuk menahan hawa nafsu, mengebiri hawa nafsu, bahasa di ininya, menahan hawa nafsu, melawan hawa nafsu. Caranya dua. Satu adalah puasa, yang kedua qiyamul lail. Antum puasa enggak, qiyamul lail enggak, kalau aja nafsunya gede. Ya kan? Ini loh. Puasa enggak. Qiyamul lail apalagi? Nafsunya gede, pantas menuruti syahwatnya. Ini jangan kemana-mana diturutin. Berarti kan itu biasa kan itu asyam waktu. Kamu biasa kan sekarang dia mulai sampai tua bisa. Tapi kalau sekarang masih biasa dia mulai sampai tua pun bisa. Yang bisa orang sudah makan. Maka dari sekarang mumpung kamu masih muda, biasakan paksakan dia mulai walaupun hanya 2 rakaat atau 10, walau
kata ini, walaupun 2 rakaat betul lagi, minimal kamu bisa istiqomah, dibiasakan. Supaya ketika tua kamu sudah biasa. Kamu anak muda nih, anak muda ini bisa. Apalagi kamu mencari ini, kamu kan? Yang mulai lihat, kemana? Apa? Yang mulai lihat? Apa gini? Ini penting. Lihat dari waktunya, sekali lagi. Kalau zakat mal ini waktunya, perhatikan. Itu harus ini, namanya ada haul. Datanya kewajiban. Haul itu apa? Haul nggak? Tahun. Haul nggak? Apa? 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 Haul itu nggak? Hah? Mengendap. Apa itu? Itu masuk nanti. Haul itu kalau orang Sunda bilang tepung tahun, itu kan? Tepung tahun nggak tahu? Tepung tahun apa? Ulang tahun itu kalau orang maksudnya sempurna 1 tahun. Katanya kewajiban zakat mal. Antum dagang, mal ini kan banyak macamnya, tahu nggak? Zakat mal itu apa aja? Siapa yang tahu? Zakat mal apa aja? Ya. Emas, zahab. Emas itu bahasa Arabnya apa? Zahab kan? Pengetahuan. Perak apa bahasa Arabnya? Nggak tahu nih. Perak. Tahu nggak? Perak apa? Bahasa Inggrisnya apa perak? Silver. Bahasa Inggrisnya apa perak? Silver. Bahasa Inggris tahu, bahasa Arab nggak tahu apa? Nggak ngerti ada yang ngomong. Astagfirullah. Orang Inggris aja tahu bahasa Arab, antum aja orang Indonesia. Apa? Bahasa Arabnya? Saya tahu. Tahu. Fitbah. Fitbah itu perak. Ini, antum masih tahu dikit-dikit kan? Zahab itu emas, itu perak. Tapi bukan mas Jawa maksudnya. Mas ini, bukan mas orang Jawa, ngerti nggak? Sekali. Bukan mas sekali. Banyak loh. Ada emas, ada perak, ada asmar. Asmar itu apa? Mau tahu lagi juga. Buah-buahan, atau makanan pokok, zaroah, tanaman-tanaman, atau tijarah. Tijarah itu apa? Tijarah tahu sih ya? Itu nggak? Zakat tijarah apa? Perdagangan. Nah, zakat perdagangan itu waktunya, datanya kewajibannya haul sempurna 1 tahun. Jadi kalau antum usaha nih, ini syaratnya juga haul nisab. Kalau nisab nggak? Nisab nggak? Wah, lu segala nggak tahu aneh. Nisab itu Makanya pelajaran yang benar ya. Apa nisab? batas bawah itu. Nisab itu katakan udah mencapai batas salah. Ya. Berarti kan syaratnya zakat, datanya kewajiban zakat mal. 1 haul itu sempurna 1 tahun, yang kedua nisab. Nisab itu mencapai batasnya. Kamu berdagang nih. Berdagang, lihat modal kamu semuanya ada berapa? Harta bergerak atau harta tidak bergerak, semuanya ada berapa? Kalau sudah mencapai nisab, maka ketika tahun depan sempurna 1 tahun, ada kewajiban zakat. Zakat. Tahu nggak?